A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam utawi iki kubab nyatakaken tentang puasa. Alhamdulillah, sebentar lagi bulan Ramadan itu akan kita jumpai ya, yang mudah-mudahan kita ini diberikan sehat jasmani dan rohaninya, diberikan keluasan rezekinya, digampangkan urusannya, sehat badannya, dan dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan yang namanya bulan Ramadan ya. Bulan yang suci, bulan magfirah ya. Puasa bulan Ramadan itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban setiap umat Islam yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah. Dan pahala puasa bulan Ramadan itu sangat besar. Nabi pernah bilang, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keyakinan dan keikhlasan karena Allah, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajibu shaumu ramadhana illa 'alal muslimil balighil 'aqilil qadiri 'ala shaumit tahiri minal haidhi wan nifasi. La yajibu shaumu ramadhan, ora wajib apa puasa bulan Ramadan illa 'alal muslimin, kecuali ngatasi wong muslim. Al baligh kang baligh, al aqil kang duwe akal, al qadir kang kuasa, 'ala shaumi ngatasi puasa, at-tahiri kang suci, minal haidi wan nifas, saking haid lan nifas. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 5. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama yang diwajibkan berpuasa yaitu al-muslim, orang Islam. Di luar orang Islam dia tidak wajib berpuasa. Makanya kalau nanti di bulan puasa siang-siang ada yang tidak puasa, kemungkinan dia bukan orang Islam. Yang kedua al-baligh, yaitu orang yang sudah baligh. Baligh di atas 7 tahun ya. Kalau belum baligh boleh sebagai latihan ya, sebagai latihan. Kita punya anak umur 3, 4, 5 tahun, diajak puasa sebagai latihan, boleh ya. Al-akil, yang ketiga, orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang berakal, yang cerdas, yang bisa membedakan mana sunnah, mana wajib, mana benar, mana salah. Kalau orang gila, orang stres, itu tidak diwajibkan berpuasa. Atau boleh juga orang yang sakit parah, dia dapat keringanan, boleh tidak berpuasa. Orang yang dalam keadaan safar, dia juga boleh
tidak berpuasa, ya. Atau orang tua yang sudah tidak mampu, boleh dia tidak berpuasa. Orang satu yang dibolehkan orang tidak berpuasa atau mendapatkan keringanan, satu, orang yang dalam bepergian, jaraknya jauh, boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti setelah sampai tempat, dia harus mengqadha puasanya, ya, harus mengganti puasanya. Walaupun tidak hari itu, setelah bulan Ramadan dia wajib menggantinya. Kedua, orang yang sakit. Orang yang lagi sakit, boleh dia tidak berpuasa dulu. Tapi nanti setelah dia sehat, dia sembuh, dia harus mengganti puasanya. Atau orang tua yang sudah jumpuh, yang sudah tidak mampu menahan haus dan lapar, maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak sanggup mengganti puasa di bulan-bulan yang lain, dia boleh bayar dam, ya. Boleh bayar dam, ngasih makan satu orang satu mud satu hari, boleh. Yang keempat, al-qadir ala shaumi, ialah orang yang mampu berpuasa. Yang diwajibkan yang mampu berpuasa. At-tahiri minal haidi wan nifas, dan yang kelima yang wajib berpuasa adalah orang yang suci daripada haid dan nifas. Darah perempuan itu ada 3. Ada yang disebut darah haid. Darah haidnya perempuan itu paling sedikit 24 jam atau 1 hari 1 malam, ya, keluarnya darah itu. Paling banyak itu 15 hari. Jadi darah haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam, keluarnya paling banyak itu 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari keluar darahnya itu perempuan, itu bukan darah haid tapi darah istihadhah atau darah penyakit. Dan rata-ratanya yang namanya haid itu paling 6 hari 7 hari. Ya, jadi haidnya seorang perempuan atau keluar darahnya seorang perempuan paling sedikit itu 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Lebih daripada 15 hari itu darah istihadhah, darah penyakit, harus periksa dokter, ya, berobat. Karena umumnya haid itu cuman 6 hari 7 hari, ya. Kalau tidak percaya silahkan tanya yang pernah haid, ya. Karena saya alhamdulillah tidak pernah haid. Yang kedua, darah perempuan itu adalah darah nifas. Darah sehabis melahirkan. Itu paling sedikit keluar darahnya itu segejrotan. Segejrotan itu bahasa Indonesianya apa ya? Segejrotan, paling sedikit. Paling banyaknya darah nifas atau darah habis lahiran itu paling banyak itu keluarnya sampai 60 hari. Ya, itu paling banyak. Tapi kalau lebih daripada 60 hari itu namanya darah istihadhah atau darah penyakit, ya. Karena umumnya rata-rata orang kalau habis melahirkan itu keluar darahnya rata-rata paling 40 hari,
ya, 40 hari. Dan yang ketiga ya, itu darah istihadah atau darah penyakit ya. Haram bagi orang yang haid, yang nifas ya, yang keluar darah itu baca Quran, memegang Quran ya, lewat di masjid itu haram, tidak boleh ya. Haram juga orang yang lagi haid, yang lagi nifas berhubungan badan dengan suami istri, itu tidak boleh ya. Makanya kalau istri kita setelah melahirkan itu sebelum suci tidak boleh digauli ya. Makanya kadang-kadang kalau saya sehabis istri melahirkan itu saya biasanya beli emi 1 dus. Itu beli emi 1 dus, saya makan tiap hari satu. Emi kan isinya 40. Jadi setelah habis emi itu berarti udah 40 hari. Jadi kita nggak ngitungin tanggal, nggak ngitungin tanggal 1, 2, 3, enggak. Jadi mie aja satu dimakan satu tiap hari. Jadi begitu, nunggu 40 hari dulu, nunggu suci dulu ya. Dan kalau apa tuh namanya, bulan Ramadan lagi puasa, lalu kita berhubungan badan dengan istri kita ya, itu haram kena kifarat ya. Jadi batalnya 1 hari, kitanya lagi puasa berhubungan badan dengan istri, nanti kita dituntut untuk menggantinya selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut ya puasa. Coba bayangkan, berhubungan badan dengan istri di siang hari selagi kita puasa Ramadan, itu hukumannya berat, kita harus mengganti puasa kita selama 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan kita puasa nih 1 hari baru 10 hari ya bayar kifarat, lalu kita batal, kita harus ngulang lagi dari awal, terus begitu ya, tidak boleh putus. Kalau tidak mampu harus ngasih makan ke 60 orang 1 mud dalam 1 orang. Mending ngasih makan, puasa berat bro. Jadi yang namanya ibadah itu ya kayak misalkan sholat juga kan tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Sholat juga ada yang haram ya, seperti sholat habis asar, habis subuh itu kan haram. Puasa juga tidak semuanya puasa itu wajib, tidak semuanya puasa itu sunnah. Puasa juga ada yang haram. Puasa apa? Puasa wisol misalkan, itu kan haram ya. Atau puasa di hari tasyrik itu haram ya. Terus berhubungan badan dengan istri juga tidak semuanya dapat pahala ya, atau hukumannya wajib, tidak ya. Ada juga yang haram. Yang mana? Berhubungan badan di bulan puasa di siang hari saat kita berpuasa itu hukumnya haram walaupun istri kita ya. Ingat